Oke, sambil menunggu ya, saya kira mohon yang sudah bergabung, teman-temannya diminta untuk segera bergabung ya. Mungkin di 10.20 kita akan mulai. Oke, baik. Sini suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Oh, Bu. oke. Karena ini di icon saya tidak nampak suaranya naik ya. Baik, sambil menunggu ya kita buka saja supaya nanti tidak makan waktu terlalu lama. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini agenda kita hari ini adalah kuliah Kimia Organik 2 ya untuk kelas A dan B ya di dua pertemuan ya. Karena kemarin memang eh, 2 minggu ya saya kosong. Jadi bertepatan dengan banyak jadwal yang dilaksanakan oleh Prodi. Nah, hari ini eh, sebetulnya ya untuk kuliah kimia organik ini bentuknya adalah FGD ya. Sebentar. Oke, maaf. Jadi untuk kimia organik 2 pertemuan 1 dan 2 itu bentuknya adalah FGD alias Forum Discussion Group ya. Jadi nanti saya akan minta Anda ya untuk mengerjakan atau mendiskusikan beberapa soal ya dalam bentuk grup. Jadi nanti grupnya adalah grup Anda praktek kimia organik 2 ya. Jadi sekalian saja. Karena ini bentuknya online, ya, maka untuk tugasnya ya atau soal yang harus didiskusikan ini nanti silahkan dikumpulkan. Ya, berarti nanti pada hari Selasa boleh ya, Selasa, biar Senin kalian ada waktu untuk diskusi. Selasa silahkan dikumpulkan di meja saya dalam 1 lembar saja. Begitu ya. Jadi ada beberapa soal yang akan saya bahas di sini ya sebagai contoh.
Kemudian nanti sisanya adalah Anda mengerjakan dalam bentuk grup begitu ya. Nah, untuk awalan ya di kimia organik 2, saya ingin tanya dulu apa saja sih yang sudah Anda pelajari di kimia organik 1 coba. Boleh dituliskan lewat kolom chat ya supaya saya tahu ya sejauh mana kira-kira ya pemahaman Anda tentang kimia organik. Silakan. Boleh di chat ke everyone ya, boleh dituliskan di sini apa saja yang dipelajari gitu. Organik. Organik sebelum UTS, sorry ya. Organik 2 sebelum UTS. Silakan dituliskan di kolom chat. Kolom chat. Salah nggak apa-apa, ya namanya juga belajar ya. Apa saja, misal, oh Bu, saya belajar tentang SN1, SN2, atau em, reaksi apa namanya adisi alkohol atau apa misal. Boleh silakan diketikkan. Nah, ini sudah ada dua jawaban yang masuk sambil kita lihat. Adisi, eliminasi, oke. Ada juga belajar gugus fungsi. Ya, baik. Oke, silakan yang lain boleh menambahkan SN1, SN2. Oke, kemudian ada E1, E2. Oke, asumsi saya adalah ketika Anda sudah belajar SN1 dan SN2 berarti Anda sudah mengerti em, apa namanya alkil halida primer, sekunder, tersier begitu ya. Karena untuk menentukan SN1 dan SN2 menggunakan itu ya. Living group, oke. Kemudian apalagi. Oke, ada E1, E2 ya. Oke, baik, ini ada beberapa jawaban yang sudah masuk ya. Saya terima baik sekali. Jadi Anda sudah belajar SN1, SN2, E1, E2, kemudian ada living group tadi. Oke. Kemudian ada adisi, eliminasi, dan lain-lain, elektrofilik, nukleofilik. Oke, untuk kimia organik 2, ini saya ingin review sedikit ya. Jadi nanti di kuliah berikutnya pun ya, saya masih akan review apa-apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya ya. Baik di kimia organik 1 maupun kimia organik 2 sebelum UTS. Oke, untuk slide ini, oh ini tak lewati aja. Ada yang tahu ini namanya apa? Yang soal nomor 3. Yang tahu boleh di chat ke saya ya. Jadi di Zoom meeting itu ya, to-nya untuk kepadanya ke saya ya sebagai host. Nanti 5 orang yang jawab cepat dan betul, saya kasih nilai UASnya nambah 5, silakan. Masih gampang ini. Yuk, ngasih nama saja. Silakan. Memberi nama ini harusnya sudah selesai di kimia organik 1 ya. Atau yang Anda sudah di SMK-nya sudah dapat kimia atau di SMA-nya ada kimianya ya biasanya sudah ada. Untuk Facetendennya boleh dibuka, silakan. Nama saja. Saya yang jawab satu. Tuhnya ke saya ya. Oke. Kenapa ke everyone?
Oke, yang jawab hanya satu ya. Mbak Ayu Amelia dari kelas 2A. Karena tuhnya everyone ya, jadi eh, semua bisa lihat ya, udah nggak apa-apa deh. Kita bahas sama-sama ya. Oke, yang pertama dilakukan apa ketika Anda lihat ada rantai karbon yang seperti ini? Yuk, ada yang tahu? Ayo kita diskusi ya. Mana nih? Mbak Ayu, mana Mbak Ayu? Yang pertama dilakukan apa? Yuk, tidak ada yang menjawab. Nomor awal dari Nomor awal. rang- Oh, rantai karbon. oke ya, Mbak Nabila, thank you. Yang pertama adalah kita cari rantai karbon yang paling panjang, ya. Jadi kalau di sini ini gampang ya karena ini bentuknya lurus. Silakan. Nah, lihat yang di situ saja. Rantai karbon paling panjang anggotanya ada berapa? Kita hitung dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, ternyata ada 7 karbon. Ya, ini yang paling panjang. Ini langkah pertama, menentukan rantai yang paling panjang dulu. Kemudian langkah yang kedua adalah Anda lihat ya. Nomor dua adalah menomori. 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 Ya, ya begitu. Ceritanya itu menomori ya. Nah, untuk menomori kita perlu lihat bahwa substituennya ya atau gugus fungsinya juga itu berada di mana. Apakah lebih dekat kalau Gusti Allah, Gusti, kandungan. Apakah lebih baik kalau kita menomori dari kiri ya alias dari sini atau kita menomori dari kanan? Nah, kita lihat tuh ya. Ketika ada 7 karbon ya kita coba nomorin dari kiri. Misal yang kiri pakai biru nih. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, lima, enam, dan tujuh ya. Nah, kemudian ya kita coba juga menomori dari sisi yang lain ya. Kita cek dinomori dari sebelah kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Nah, kita lihat di situ ada 3 konstituen ya. Yang pertama adalah ada 2 metil di sini. Kemudian ada satu ikatan rangkap 3. Nah, tujuan menomori adalah sedapat mungkin ya kita dapat mendapatkan konstituen di angka yang paling rendah. Mana yang kira-kira angkanya paling rendah dari kiri dan kanan ini? Yang sebelah mana coba? Kiri. Dari Kiri. Kiai dulu, Bu. Oke, good. Dari kiri ya. Sehingga kita bisa ambil yang sebelah kiri alias yang warna biru ya. Tadi metilnya ada di nomor 2 ya. Jumlahnya ada 2. Berarti namanya adalah 22 dimetil. Kemudian ya, Anda cek lagi ada tiga, ada ikatan rangkap 3. Ya kan tadi kita sudah tentukan bahwa kita mau pakai yang warna biru ya. Berarti ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 3 ya, C nomor 3 ini ya. Maka namanya menjadi betul jawaban Mbak Sebetri. Mbak Ayu tadi adalah 22 dimetil 3 ya, 3 heptuna ya. Kenapa heptuna? Karena nomornya 7 ya. Ada heptuna. Heptuna. Kenapa pakai U? Karena di sini adalah ikatan rangkap 3. Kalau di sini ikatan rangkap 2, maka namanya adalah 22 dimetil 3 heptena. Ya, gitu. Bisa dipahami ya? Ini kira-kira flashback saja karena Anda sudah apa namanya? Sudah mendapatkan kimia organik cukup banyak ya. Nah, selamat tadi kepada Mbak Ayu Amelia, Anda dapat 5 poin. And then kita next ke latihan berikutnya.
Loh, 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 loh. Kok orang hilang lagi? Kok ini gampang? Hmm, ini juga gampang. Oke, ini deh, coba. Silakan, jawabannya boleh diketikkan. Aduh, aduh. Oke, yuk. Siapa yang mau menjawab boleh diketik di kolom chat. Jadi, sambil menunggu jawabannya, kimia organik itu adalah soal logika ya. Jadi, kalau Anda belajar mungkin apa namanya kimia organik ya, dibandingkan dengan yang lain, misal kimia medisinal ataupun KFA ya, kimia organik itu sebetulnya adalah seputar logika. Jadi kalau Anda dulu SMA yang sekarang kan ada tesnya ya, semacam tes potensi akademik. Anda suka mencocok-cocokkan gambar ya, atau kemudian Anda bisa nyari deret angka dan lain sebagainya. Kimia organik sebetulnya kalau ditelisik adalah soal-soal logika. Jadi Anda tidak perlu menghafal gitu ya. Oke. Ada 15 jawaban yang masuk. Oh, sekarang ada 17. Um, Ndik ya. Oke. Yang mana ya tadi ya? Oh, bentar. Saya belum ngecek. Oke, yang pertama menjawab adalah Mbak Nabila ya. Nabila Aprilia. Jawabannya 2 metil 3 heksena. Oke, kita cek ya. C-nya ada berapa? Ada 6. Ya, namanya jadi heksana ya harusnya. Kalau misal ikatan rangkapnya tidak ada ya. Dan ini ada ikatan rangkap. Kemudian Anda cari dulu. Ya, ini rantai karbon terpanjang ya. Tadi yang pertama stepnya adalah rantai karbon terpanjang. Kemudian Anda nomori ya. Dari sini atau dari ujung sini, maka jawabnya adalah dari ujung kanan. Maka ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sehingga Anda di nomor 2 konstituennya ada metil, kemudian di C nomor 3 ada gugus fungsi ena ya atau alkena atau ikatan rangkap 2. Jadi namanya betul sekali 2 metil 3 heksena. Oke. Selamat kepada Mbak Nabila dari kelas 2B. Oke. Untuk tata nama saya kira cukup ya. Jadi ini adalah intermezzo saja untuk masuk ke materi. Mana materi? Hmm. Oke, bentar. Oke, terima kasih kepada tadi yang sudah menjawab ya. Nah, untuk pertemuan 9 dan 10 ya, atau pertemuan 1 dan 2 setelah Anda UTS, itu adalah tentang mekanisme reaksi adisi elektrofilik beserta aturan Markov-Nikov untuk alkena simetris dan alkena tidak simetris. Sebetulnya ini judul saja, jangan terlalu mementingkan judul ya. Dari judul ini ya kita bisa lihat ada satu istilah di situ, ada elektrofilik, elektrofil. Apa artinya elektrofil? Ada yang tahu? Ini terdiri dari 2 kata ya. Jadi ada elektro dan fil. Elektro artinya elektron, fil artinya suka ya. Sehingga elektrofil adalah sesuatu yang suka akan elektron ya. Karena elektron muatannya negatif ya. Jadi sesuatu yang suka elektron adalah muatannya positif.
Jadi ini positif, kemudian elektron itu negatif ya. Elektrofilik berarti suka akan elektron. Oke. Lawannya elektrofilik adalah nukleofilik ya. Nukleofil. Nah, ini juga terdiri dari dua kata, ada nukleo dan ada fil. Fil artinya suka, nukleo atau Anda bisa ketemu di nukleus ya, dan atau nuklir ya. Nukleo artinya inti, inti-inti atom ya. Fil artinya suka ya. Sehingga nukleofil adalah sesuatu yang suka akan inti. Inti atom terdiri dari proton, muatannya positif ya. Sehingga nukleofil muatannya negatif. Atau sering juga dilambangkan dengan Nu minus. Nah, artinya ini ya. Jadi nukleofil dia suka akan inti. Nah, begitu ya. Jadi sesuatu yang negatif suka akan sesuatu yang positif. Artinya berlawanan muatan. Ya. Nah, panah reaksi ya, Anda sudah belajar SN1, SN2, S1, E2 akan selalu berasal dari negatif ke positif. Ya, jadi kalau Anda bikin mekanisme reaksi, kemudian Anda perlu memanah um, panah reaksi tersebut ya, silakan dipanah. Arahnya adalah selalu dari negatif ke positif, tidak boleh dari positif ke negatif. Kenapa? Karena panah mekanisme reaksi menunjukkan aliran elektron. Elektron muatannya negatif ya, sekali lagi. Jadi pergerakan elektron adalah dari negatif ke positif. Gitu ya kira-kira. Kita akan lihat dalam contoh. Nah, kita pertama bahas dulu alkena. Alkena itu apa? Alkena adalah hidrokarbon ya. Hidrokarbon artinya apa? Hidro dan karbon berarti terdiri dari hidrogen dan karbon. Dan ada ikatan rangkap dua antara C dengan C gitu ya. C tangannya 4 ya. Sehingga kalau ada ikatan rangkap dua ya, maka sisanya adalah dua. Ya, jadi dua tangan mengikat H, kemudian dua tangan mengikat sesama karbon, begitu ya. Nah, alkena ini banyak terdapat di alam ya, berupa apa namanya? Contohnya di sini adalah etilen. Etilen ini berupa gas ya, yang bisa mematangkan buah. Kemudian ada alpha pinin, ini kayaknya dari pohon pinus. Kemudian ada beta karoten yang Anda sering dengar. Ini adalah prekursor vitamin A yang adanya di wortel, bayam, dan lain-lain. Yang biasanya warnanya adalah oranye. Nah, alkena ini di industri ya, apa namanya, digugakan juga untuk pewarna, perasa ya, pengharum, kemudian seperti vitamin. Untuk apa namanya, zat aktif pada obat juga alkena ini gugus yang sangat penting. Kok masih ada ini? Oke, jadi Anda sering mendengar tentang jenuh dan tidak jenuh ya. Jadi di alkena itu adalah ada yang namanya tingkat ketidakjenuhan ya. Jadi kalau Anda dengar tuh misal ada, oh ini minyak minyak jenuh ya, tidak ada jenuh, dan ini tak tulis di sini juga. Jenuh dan tak jenuh ya. Apa bedanya jenuh dan tak jenuh begitu? Gampangnya ya, gampangnya adalah yang jenuh itu tidak ada ikatan rangkapnya. Jadi dia karbon, karbon, karbon ya. Terus misal panjang, kalau minyak kan panjang ya. Itu tidak ada ikatan rangkapnya. Sedangkan minyak tak jenuh misal ada ikatan rangkapnya begitu. Misal di tengah ada ikatan rangkap 2C dan seterusnya. Kemudian membentuk rantai karbon. Nah, untuk memudahkan Anda mengingatnya, yang jenuh ini sendirian ya, alias ikatannya nggak ada temennya. Gitu. Jadi ikatannya tunggal. Yang tak jenuh itu rangkap atau ganda. Begitu ya. Jadi yang single lebih jenuh daripada yang tidak single. Gitu ya. Jadi minyak yang tidak jenuh adalah minyak yang mengandung ikatan rangkap di
karbonnya gitu. Nah, tingkat ketidakjenuhan ini ada 0, 1, dan 2. 0 itu tentu alkana, 1 itu alkena ataupun siklik ya, atau bentuk em, cincin ya atau memutar. Kemudian tingkat ketidakjenuhan yang kedua ada alkuna dan dua dua ikatan rangkap dua gitu. Oke, ini intermezzo saja, tidak akan eh, dibahas lagi berikutnya. Nah, ini kemudian ada contoh, kita skip aja. Hmm, oke. Jadi di sini senyawa yang dengan tingkat ketidakjenuhan yang sama bisa mempunyai struktur yang sangat berbeda. Kita bisa lihat di sini ada dua C4H8 ya, kanan dan kiri. Dua-duanya punya ketidakjenuhan tingkat 1 ya. Tapi yang di kiri itu adalah alkena bentuknya ya, jadi C rangkap 2. C, kemudian yang di kanan adalah C siklik ya, atau C ikatannya tunggal tetapi bentuknya memutar atau menyerupai cincin. Ketidakjenuhannya sama, rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya sangat berbeda. Saya nggak usah aja. Ini pemberian nama ya. Saya rasa ketika Anda sudah cukup bisa jawab pertanyaan saya, asumsi saya adalah Anda cukup memahami ya untuk penamaan. Jadi seperti biasa untuk memberi nama satu cari rantai karbon yang paling panjang. Kemudian beri nomor sehingga karbon-karbon yang tadi punya substituen ya em, nomornya paling rendah. Kemudian cincin diberi awalan siklo. Kita bisa lihat di situ ada contoh ya suatu alkena dengan cincin 6. Ini cincin 6 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau begini ya, silahkan ya. Ini kan artinya Anda muter ya. Silakan nomor satunya adalah Anda cari alkena atau yang substituennya banyak. Berarti kan di sini C nomor satunya. Ya. Sehingga namanya ada metil di nomor satu dan nomor 5, maka namanya 15 dimetil. Kemudian karena cincinnya 6 dan bentuknya siklik, maka namanya adalah siklo. Heksena, hati-hati ya. Jadi di sini ada heksena. Bu, kenapa di sini nggak ada nomor satunya gitu? Harusnya kan 15 dimetil 1 sikloheksena, Bu. Nah, kalau begini ya, boleh-boleh saja Anda hilangkan nomor satunya. Kenapa? Karena heksenanya atau ikatan rangkap duanya sudah pasti berada di nomor satu, gitu ya. Kalau bentuknya siklik. Sama seperti Anda namai aldehid. Aldehid itu kan gugusnya CHO ya. Kalau Anda masih ingat, C rangkap 2O, kemudian di sini ada H. Yang baru di sini C yang lain. Aldehid itu akan selalu berada di nomor satu. Jadi tidak perlu dikasih nomor satu lagi. Oke, ini meetingnya 10 menit lagi berakhir. Tolong klik link yang sama ya, karena materinya belum selesai. Kayak kira-kira yang kedua gampang ya. Tidak usah saja saya bahas. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat chat atau raise hand ya. Silakan Anda bisa potong saya dimanapun untuk bertanya. Nah, alkena dikenal dengan nama lazim atau yang umumnya adalah etilena, propilena, isobutilena, dan isoprena. Untuk nama IUPAC-nya Anda bisa lihat di yang warna merah. Ini saya tidak. Oh, bentar. Oke, untuk struktur elektronik alkena, alkena ini adalah punya ikatan rangkap hibridisasinya adalah sp2 ya. Jadi kalau Anda punya alkana atau hidrokarbon yang tidak ada rangkapnya, maka hibridisasinya adalah sp3. Kemudian untuk alkena sp2, alkuna itu sp. Ya, jadi untuk ikatan rangkap 3 itu sp, ini ikatan
em, 1, kemudian sp ini ikatan C rangkap 2. Nah, bentuknya orbitalnya seperti apa ini? Sekilas aja ya, karena Anda saya kira tidak akan ke tingkat molekuler. Jadi, bentuk orbitalnya seperti ini ya. C, kemudian ikatan rangkap duanya itu ada di balon terpilinnya itu ya, alias orbital P. Nah, alkena itu tidak bisa diputer ya, tidak bisa muter-muter strukturnya, jadi strukturnya cukup kaku. Dia tidak bisa muter karena bentuknya balon. Nah, kalau muter berarti dia ikatan rangkapnya pecah atau apa namanya, rusak ya begitu. Jadi tidak bisa berotasi. Nah, untuk penamaan di alkena, nah ini yang cukup penting ya. Jadi kalau Anda ada soal tentang isomerisme, ini adalah cis trans isomerisme. Jadi di alkena ada dua isomer. Yang pertama adalah cis, yang kedua adalah trans. Anda bisa lihat di situ ya. Kalau cis ya, ini adalah gugus yang lebih besarnya ada di satu sisi yang sama, sehingga namanya cis. Jadi cis bareng-bareng gitu. Kemudian ya untuk yang gugusnya berseberangan ya alias zigzag, ya kan zigzag ya, maka namanya adalah trans gitu. Jadi ada nama cis yang di sisi yang sama, trans di sisi yang berbeda. Nah, tapi ya ada tapinya, penamaan ini sudah ketinggalan zaman, sehingga orang menamai lagi dengan berbeda. Oh, ini contoh aja. Nah, jadi untuk menentukan mana cis, mana trans ya, Anda bisa lihat di alkenanya dulu dibunderi. Ya, gitu ya. Alkenanya dulu dibunderi. Oke, setelah dapat ya, kalau strukturnya berupa garis-garis ini saja, ini adalah C dengan C. C dengan H tidak digambar di struktur garis ya. Sehingga kita cek nih, ini tangannya kan berarti sisa satu di sini ada H. Oke, kemudian sisa satu di sini ada H. Gitu ya. Nah, dia C dengan C-nya, H dengan H-nya berseberangan, maka namanya adalah trans. Kemudian kalau yang sebelah kanan, ya, ini berarti di sini ada hidrogen, ya, di sini ada hidrogen, karena C tangannya 4 ya. Nah, karbon dengan karbonnya terletak di sisi yang sama, hidrogen dengan hidrogen di sisi yang sama, maka namanya adalah cis ya. Begitu. Nah, tapi ya, ini ada tapinya tadi. Ini sudah ketinggalan zaman, sehingga diperlukan tata nama yang baru, yakni adalah ini tidak pakai cis dan trans lagi. Kenapa? Karena gugusnya beda. Tadi kan gugusnya sama ya, C dengan C, H dengan H, begitu. Nah, kalau kemudian gugusnya beda, maka tidak bisa diberi nama cis dan trans lagi. Contoh di Cl ini. Ini kan alkenanya di sini ya. Aduh, kok merah. Kaget. Nah, ini kan alkenanya di sini ya. Nah, jadi dia ada Cl dan ada di sini berarti CH3 ya, kalau begini. Kemudian di sini ada hidrogen. Nah, Anda sudah tidak bisa menamakan ini cis atau trans lagi. Kenapa? Karena C yang di sini tangannya mengikat Cl dan C. Kemudian C yang di sini tangannya mengikat C dan H. Jadi tidak boleh dinamai apa namanya cis dan trans lagi. Maka penamaan yang baru seperti apa? Penamaan yang baru menjadi kok gini gambarnya deh. Nah, jadi begini, jadi E dan Z. Ya, sebetulnya konsepnya hampir-hampir mirip sih dengan cis dan trans tadi. Cuman ini diganti namanya menjadi E dan Z ya. Nah, kita bisa lihat di alkana yang sebelah sini ya. Nah, ini alkana. Nah, C nomor 1, ini C nomor 1 ya. Wait, C nomor 1 ini.
Dia mengikat Cl dan Br, kemudian C yang nomor 2 mengikat CH3 dan H. Nah, ini tidak bisa dinamai cis dan trans. Nah, sehingga dinamai E atau Z. Nah, ini contohnya yang lebih gampang aja, bentar. Nah, E dan Z menentukannya bagaimana? Jadi di tiap karbon kita tentukan prioritasnya dulu. Nah, gini. Di tiap karbon kita tentukan prioritasnya dulu. Artinya apa? Artinya Anda lihat di sini ya. Di sini ada C yang ini ya. Nah, C yang ini dulu. Dia yang pertama mengikat Cl dan C ya. Ini C nih. Kan tidak tergambar ya C. Kemudian C yang di sini dia mengikat C dan H. Nah, kita lihat masing-masing prioritas untuk masing-masing karbon ya. Jadi C yang ini, aduh, merah aja dah atau kuning. C yang kuning ini ya dia mengikat Cl dan C. Nah, kita lihat ya mana yang nomor atomnya lebih besar ya, C atau Cl. Udah suaranya masuk. C atau Cl, maka jawabnya adalah Cl. Sehingga Cl diberi nomor prioritas 1. C diberi nomor prioritas 2. Kemudian kita pindah ke karbon yang sebelah kanannya ini, karbon yang warna merah. Yang di atas dia mengikat karbon juga, yang di bawah mengikat hidrogen. Karbon dan hidrogen yang lebih besar nomor atomnya adalah karbon. Ya. Kemudian karbon diberi nomor 1, hidrogen diberi nomor 2. Nah, kalau nomor 1 dan nomor 1 ini pada sisi yang sama, maka namanya adalah Z. Atau dari bahasa Jerman, namanya Zusammen. Nah, Zusammen itu artinya di sisi yang sama. Ya. Nah, kalau dia berseberangan, nomor 1 dengan nomor satunya berseberangan seperti trans tadi, maka namanya jadi E. Gitu ya. Jadi kalau di sisi yang sama namanya Z, atau kita bisa gampangkan adalah Z adalah Zama. Ya. Di sisi yang Zama. Nggak usah pakai bahasa Jerman, kangelan. Nah, kemudian kalau di posisi yang berseberangan namanya adalah E. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, kalau ditanyakan mana yang lebih stabil antara konfigurasi atau isomer Z atau E, maka yang lebih stabil adalah kalau kita bicara kestabilan ya, di kimia kestabilan yang tinggi adalah yang energinya rendah. Artinya apa? Artinya dia nggak sesek ya kalau Anda belajar di SN1, SN2 kan ada tuh faktor sterik atau faktor sesak. Nah, kalau satu dengan satunya di sisi yang sama maka dia lebih sesek atau lebih berdesak-desakan. Maka konfigurasi Z energinya atau kestabilannya lebih rendah. Nah, konfigurasi E karena dia banyak ruang kosong karena E-nya berseberangan ya, energinya lebih terbagi sehingga dia lebih stabil. Jadi yang lebih stabil adalah yang E daripada yang Z gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum Zoom-nya cabut.